dalam buku tersebut menjadi penulisan karena kami karakteristik Islam, kemudian pendidikan Barat, kemudian pertemuan pendidikan Barat pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama masuk ke pendidikan Islam di mana sama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Menurut Ahmad, mendefinisi bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kemudian pandangan dan kekuatan dalam Islam. Sementara menurut As-Syafi'i ini mengungkapkan bahwa pendidikan Islam adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kemasyarakatan dan kehidupan sekitar melalui proses pendidikan. Perubahan itu dilandasi dengan nilai Islam. Proses mengubah tingkah laku pada individu, pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan keterangan pendidikan di atas yang dibahas oleh para imam tadi, bahwasanya pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan jihad para ulama guna mendapatkan kesempurnaan hidup, yakni tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu untuk pengertian pendidikan Islam. Itu biasa di-share. Ini share screen tuh ya. Kalau ini share screen biasa. Pencet di sini hati. Jadi yang kelompoknya Kang Lutfi dan Bu Haji Yoyo ini menjelaskan tentang pola pendidikan Islam dan pola pendidikan Barat. Jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu garis bawahi, sebetulnya ada 3 faktor pembentukan sebuah peradaban pendidikan ya. Kalau kita bicara peradaban pendidikan, itu yang pertama itu ada pandangan hidup, worldview, lalu yang kedua ilmu pengetahuan. Jelas dalam pendidikan itu ada salah satu ilmu pengetahuannya, sainsnya, dan salah satunya itu yang paling penting dalam juga pembentukan sebuah peradaban di dunia itu pendidikan. Jadi kaitan antara ketiga faktor tersebut itu menjadi salah satu vicious cycle, lingkaran setan atau enggak segitiga yang harus saling berkesinambungan. Jadi apa? Artinya pandangan hidup itu dapat lahir dan berkembang dari akumulasi ilmu pengetahuan yang di Barat itu betul-betul mereka jadikan dasar. Dasar untuk apa? Dasar untuk betul-betul mereka itu menggunakan konsep-konsep pendidikan di sana. Itu kan jauh berbeda sekali ya Bapak Ibu dengan konsep Islam yang betul-betul berpedoman di dalam Al-Quran, Sunnah dari para ulama sebagai konsep pendidikan. Nah, ini yang
Bedakan ciri pendidikan yang asasnya peradaban. Islam dan Barat itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga nanti output yang dihasilkannya pun itu akan berbeda. Tokoh-tokoh pendidikan Barat, Bapak Fuad John Dewey itu mengatakan, beliau menjelaskan bahwa pendidikan suatu bangsa itu ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu dari sudut pandang masyarakat, community perspektifnya seperti apa. Yang kedua dari segi pandangan hidup, individual perspektifnya seperti apa. Kita lihat dari segi pandangan masyarakatnya. Pendidikan di Barat itu selalu adanya pewarisan kebudayaan dari generasi paling tua sampai ke generasi paling muda. Untuk apa? Supaya masyarakat sana tuh dapat berlanjut terus, berbudaya modernnya itu selalu berlanjut. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan itu berarti pengembangan potensi, itu hampir sama ya dengan Islam, bahwa pendidikan itu di dalamnya ada pengembangan potensi, baik yang terpendam maupun yang tersembunyi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pendidikan itu ada sebuah proses, bukan hanya sekedar untuk mengembangkan aspek intelektual semata saja, tapi adanya transfer pengetahuan. Jadi mau pola pendidikan Islam maupun pola pendidikan Barat, di dalamnya pasti kesamaannya, kita bicara pola kesamaannya ya. Di dalamnya itu ada transfer pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Tetapi proses transformasi nilai dan pembentukan karakternya itu yang berbeda. Jadi dengan kata lain, memang pendidikan antara Islam dan Barat itu sama berperan dalam membangun peradaban dan membangun masa depan bangsa kalau kita bicara persamaannya. Kalau perbedaannya, pola pendidikan Islam dan di Barat itu mereka memiliki output yang berbeda, hasil dari pendidikannya itu berbeda. Misalnya kita bisa lihat dari kesenjangan pola berpikir. Kalau misalnya para ilmuwan itu berpikirnya seperti A, itu menghasilkan karakter yang berbeda juga. Pola berpikir antara ilmuwan di Islam dengan Barat pun itu akan menghasilkan karakter yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat dari sumber dan metodologi ilmu di Barat, itu bergantung sepenuhnya itu kepada yang pertama kaidah empiris, rasional, dan juga itu cenderung materialistik. Jadi betul-betul mengabaikan sama memandang rendah. Memandang rendah itu mereka lebih memandang rendah karena mereka betul-betul berprinsipnya itu banyak sekali paham yang mereka anut. Mereka pahamnya banyak sekali, cenderung materialistik gitu ya, serta mengabaikan dan juga memandang rendah cara memperoleh. Kita kan betul-betul memperoleh ilmu itu bersumber dari kitab suci Al-Quran. Kita bicara pendidikan secara Islam dari wahyu, sunnah Rasulullah, seperti itu ya, dari para ulama. Kalau westernisasi ilmu itu, kalau pola Barat itu hanya menghasilkan ilmu-ilmu sekuler saja, yang betul-betul cenderung menjauhkan, bukan cenderung menjauhkan, tapi ada efek-efek positifnya juga ya. Jadi kalau di islamisasi itu kan ilmu itu justru bisa mengembangkan pemikiran, keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani pribadi muslim, terutama pembentukan karakter. Itu dia. Jadi pembedanya antara pola pendidikan Barat dan pola pendidikan Islam itu betul-betul berbeda dari output yang dihasilkan. Itu inti dari perbedaan pola pendidikan Barat dan pola pendidikan Islam. Bapak Ibu, saya izin live ya, mohon maaf, bisa diteruskan presentasinya, tadi sudah untuk absensinya. Iya Bu. Dilanjut ya Kang Lutfi ya. Baik Bu. Ya siap. Ya Pak Adi ya, mohon maaf semuanya Bapak Ibu, minggu depan kita offline. Terima kasih. Ya Bu. Sama-sama Bu. Semoga lancar kegiatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas dia temannya apa? Lanjut. Teman itu tidak. Kalau dia ini asap apa dia Pak Haji? Tidak asap dia mau dia gitu. Dia baterai menyodot deh. Sudah keluar. Badai arma pulang. Boleh sekolahnya. Atas. Lanjutkan gaji mulai direkam nak. Halo Pak Repi.
Karunya KPU. Pejabat benteng. Iya. Dan masing-masing orang punya beres Kang kesibukan. Wenjing.